Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok H akan menjelaskan perbedaan HPP dagang dan manufaktur. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Organi Ibrahim Termananta dengan NPM akhir 299. Perbedaan HPP dagang dan manufaktur. Perbedaan antara HPP dagang dan HPP manufaktur terletak pada jenis biaya yang dihitung dan cara pengelolaan biaya tersebut dalam proses produksi dan distribusi barang. Yang pertama ada harga pokok penjualan dagang atau disebut dengan HPP dagang. HPP dagang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dagangan yang kemudian dijual kembali tanpa mengalami proses produksi. Komponen HPP dagang. Yang pertama, harga pembelian barang, biaya pengangkutan atau pengiriman barang, biaya lainnya yang langsung berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dagangan. Contoh, sebuah toko retail membeli barang dari distributor dan menjualnya tanpa melakukan perubahan pada barang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ardana Putra Kuari dengan NPM 319. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga pokok penjualan manufaktur. HPP manufaktur adalah biaya yang terkait dengan proses produksi barang dari bahan baku menjadi bahan jadi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Contohnya, sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu mengeluarkan biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional pabrik. Komponen HPP manufaktur, untuk di bahan baku itu biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi. Lalu untuk di tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Lalu di biaya overhead pabrik, biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi seperti biaya sewa pabrik, listrik, dan perawatan mesin. Untuk kesimpulannya sendiri di sini, untuk di HPP dagang berkaitan dengan biaya pembelian barang untuk dijual kembali tanpa perubahan atau proses produksi. Untuk di HPP manufaktur berkaitan dengan biaya untuk memproduksi barang dari bahan baku menjadi barang jadi. Ini saya akan menjelaskan mengenai harga pokok penjualan untuk perusahaan dagang. Nah, dapat diketahui persediaan barang dagang 1 April 32 juta, persediaan barang dagang akhir 31 April 20.500, penjualan 25 juta, dan seterusnya. Nah, ini perusahaan barang dagang 1 April 32.500, lalu ditambah dengan pembelian beserta beban angkut pembelian, totalnya 13.650, lalu dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Totalnya 325.000. Nah, lalu ini semua ditotal menjadi 45.325.000. Lalu dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir yaitu 31 April 22.500 menjadi 22.825.000. Selanjutnya ada soal untuk perusahaan manufaktur diketahui sebagai berikut, yaitu barang yang bahan baku yang bisa digunakan ada $40.000, lalu gaji tenaga kerja langsung ada $60.000, lalu total biaya overhead ada $30.000, lalu WIP awal $20.000, WIP akhir $15.000, barang jadi awal $25.000 serta barang jadi akhir $18.000. Nah, ini barang WIP yang awal 20.000 lalu ditambah dengan yang bisa digunakan, barang baku yang bisa digunakan, gaji, dan biaya overhead dengan total biaya produksinya $150.000. Lalu dikurangi dengan WIP yang bulan akhir, totalnya $135.000, ini untuk biaya produksi.
Lalu barang jadi bulan awal ditambah dengan biaya produksi menghasilkan barang HPP yang siap untuk dijual. Lalu dikurangi dengan barang jadi yang ada di bulan akhir menghasilkan harga pokok penjualan. Terima kasih.